Salam Sobat STTII, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Saparman dalam acara Ragi. Hari ini Hari Batik Nasional, maka saya pakai baju batik. Mari kita sebelum mohon Tuhan mendengar apa yang kita permohonkan hari ini kepada Tuhan, kita dengar dulu firman Tuhan. Lalu kita baru mohon Tuhan mendengar kita. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini dari Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Raja dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 84 ini terdiri dari 3 stansa ditandai dengan kata Selah, ya. Selah itu 1 sampai dengan 5, kemudian selah, maksudnya supaya pembaca merenungkan apa yang telah dibaca. Kemudian 6 sampai dengan ayat 9, selah lagi, dan akhirnya penutup ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, stansa yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, penulis itu rupanya sedang di rumahnya atau di mana dia berada, jauh di luar Bait Allah, jauh di luar Yerusalem maksudnya. Nah, dia rindu sekali untuk ke rumah Tuhan. Kemudian ayat berikutnya, stansa kedua itu membayangkan, ya, si penulis ini membayangkan, pemazmur ini membayangkan betapa bahagianya orang yang sedang bersiarah, berjalan menuju Sion. Dia gambarkan, katanya dia itu jauh sekali, ya, Bukit Sion dari tempat para peziarah ini, karena harus lewat lembah Baka. Lembah Baka itu lembah yang kering, tidak pernah hujan. Tapi pada waktu lewat di sana, pemazmur membayangkan orang yang berziarah itu suka sekali, sukacita, senang, walaupun jalannya tidak seperti sekarang, ada jalan tol. Ya, dulu lewat lembah, lewat hutan, ada bahaya binatang buas, ada perampok. Tetapi dia menulis mengatakan dia makin kuat, karena ini naik, ya, ke Yerusalem itu naik gitu. Malah ketika katakan yang saya katakan tadi, lembah Baka itu lembah yang kering tanpa hujan, tapi dibayangkannya seperti
awal musim katanya, menyelubungi dengan berkat itu. Kemudian memang ditutup dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya akan merenungkan stansa yang pertama, yaitu kerinduan pemazmur akan rumah Allah. Maksudnya jelas sekali ini, kerinduan pemazmur akan memiliki persekutuan pribadi dengan Allah, yang di sini ditulis Allah semesta, Tuhan semesta alam, Raja. Kemudian juga dikatakan terus diulang-ulang di situ dan diakhiri juga adalah Tuhan Allah, ya Tuhan semesta alam. Kerinduannya dijelaskan bahwa orang yang mempunyai persekutuan pribadi dengan Allah itu bahagia. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, katanya. Kita tahu bahwa setiap orang Yahudi 3 kali setahun harus pergi ke Yerusalem, ke Sion. Dan ini si pemazmur rindu sekali. Suasana hatinya katanya, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dia rindu sekali mempunyai pengalaman persekutuan dengan Allah di rumahnya itu. Lalu dia juga cemburu sekali dengan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung melayang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku. Nah, ini luar biasa ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang bisa masuk kepada ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu adalah hanya imam. Imam keturunan Harun, ya. Itu pun menurut data waris dikatakan banyak sekali imam sehingga harus dilotre. Itu ada 24 kelompok. Jadi imam yang 1 tahun sekali ke ruang Maha Kudus itu, kalau dilotre jadi hampir si imam itu hanya sekali seumur hidup bisa menyampaikan doa umatnya kepada Tuhan. Selama hidup hanya 1 kali karena banyaknya imam besar keturunan Harun. Tetapi burung pipit itu keluar masuk di rumah Allah itu. Aduh, burung pipit itu setiap hari keluar masuk, membuat sarang di sana, burung layang-layang. Tapi saya ini bukan imam apalagi. Imam itu hanya sekali seumur hidup. Tapi saya di rumah, saya rindu sekali untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, yang waktu itu adalah di pelataran bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, persekutuan pribadi dengan Allah adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Jiwa kita, ada yang mengatakan, adalah kosong kecuali diisi dengan Allah secara pribadi. Itu baru berarti hidup kita. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Berbahagialah. Oh, alangkah bahagianya orang yang memiliki persekutuan pribadi dengan Allah. Oleh karena di dalam hatinya hanya ada ucapan syukur, di dalam hatinya ada puji-pujian, di dalam hatinya penuh syukur. Saya berharap hari ini Bapak Ibu Saudara sadar, karena Bapak Ibu Saudara dan saya orang percaya Roh Kudus ada di dalam diri kita, sehingga kita ini memiliki persekutuan pribadi dengan Allah, sehingga kita menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Hari ini mari kita refleksikan kebahagiaan kita dalam ucapan, dalam tindakan kita. Amin. Mari kita mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk merefleksikan persekutuan kita secara pribadi dengan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih
Ya Tuhan Allah semesta alam, yang kami bisa terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk merefleksikan bahwa kami orang yang sudah diselamatkan, orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Engkau. Biarlah kami merefleksikan dalam tindakan kami hari ini, dalam ucapan kami hari ini, dan di dalam pikiran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.